Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Hari ini, banyak banget berita hangat seputar dunia pertarungan. Ada 7 berita, ada kabar baik dan ada kabar buruk. Langsung aja, ini beritanya. Kabar pertama datang dari perusahaan UFC. Endeavor Group Holdings sebagai konglomerat media dan pemilik UFC mempromosikan bahwa UFC kini menjadi perusahaan publik, alias siapapun bisa membeli saham UFC. Yang paling banyak membeli saham UFC akan menjadi komisaris utamanya. Ini resmi, kata Dana White. UFC sekarang menjadi perusahaan publik, tulis Dana White dalam captionnya di Instagramnya. Eksekutif Ari Emanuel dan Patrick Whitesell serta Dana White semuanya muncul di Bursa Efek New York, di mana saham Endeavor mulai diperdagangkan pada angka $24 per sahamnya, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp348.000 per lembar sahamnya. Dan kabarnya melesat naik menjadi $25 per sahamnya, atau sekitar Rp360.000. Nah, buat para fans UFC, gimana? Minat untuk membeli saham UFC? Lalu kabar dari Jon Jones. Rekan setim Jon Jones yaitu Devin Clark yakin bahwa Jon Jones akan mendominasi kelas heavyweight jika pertarungannya dengan Francis Ngannou menjadi kenyataan. Walaupun memang Jon Jones sampai detik ini belum juga mendapatkan jadwal karena masalah negosiasi bayaran yang juga belum menemui titik temu. Tapi Jon Jones sampai detik ini terus datang ke gym untuk terus latihan, beradaptasi dengan berat badannya yang baru. Gue pribadi membenarkan apa yang dilakukan Jon Jones, yaitu terus beradaptasi dengan berat badan yang baru. Karena buktinya, yang sudah dari dulu terbiasa di bobot kelas middleweight, secara tiba-tiba naik ke kelas light heavyweight. Dan Adesanya pun mengaku, saat bertarung dengan Jan Blachowicz, kakinya menjadi cepat lelah. Tidak seperti biasanya. Padahal waktu itu, bobot Adesanya masih jauh dari angka 205 pound. Itu menandakan perubahan bobot sangat krusial terhadap performanya. Dalam Twitternya pun, seperti biasa, Jon Jones terus mencari perhatian. Kata Jon Jones, "Motivasilah saya, Francis Ngannou. Kamu pikir kamu bisa lari ke Amerika? Kamu salah, Ngannou." Dan cuitan terakhir ini punya pesan yang dalam, yaitu gelar terhebat di dunia akan kembali ke negara terhebat di dunia. Maksudnya, bukan orang Afrika lah yang pantas menjadi juara dunia menurut Jon Jones, melainkan fighter dari negara terhebat bagi Jon Jones, yaitu Amerika Serikat. Karena Jon Jones sendiri adalah fighter dari Amerika Serikat. Kabar selanjutnya dari veteran UFC, yaitu Diego Sanchez. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Diego Sanchez mundur dari pertarungan melawan Donald Cerrone. Namun ternyata ada cerita panjang di balik mundurnya Diego Sanchez. Ternyata salah satu faktor yang membuat Diego Sanchez mundur adalah dikarenakan sudah sejak lama Diego Sanchez dan pelatihnya merasa didiskriminasi oleh para komentator seperti Joe Rogan dan Jon Anik. Menurutnya, setiap kali Diego Sanchez bertarung, komentator selalu melebih-lebihkan lawan dan tidak pernah mengangkat nama baik Diego Sanchez. Pelatih Diego Sanchez menilai bahwa para komentator selalu memihak lawan setiap kali Diego Sanchez bertarung. Beberapa hal itulah yang membuat Diego Sanchez mundur. Diego Sanchez memang salah satu veteran di UFC. Bayangin aja, Diego Sanchez sudah masuk UFC sejak 2005 dan telah merasakan bertarung di 4 kelas yang berbeda, yaitu kelas featherweight, lightweight, welterweight, dan middleweight. Bahkan dirinya termasuk jajaran Fighter Hall of Fame. Beberapa pencapaian terbaiknya adalah menjadi orang pertama yang memenangkan The Ultimate Fighter dalam sejarah UFC. Waktu itu Sanchez di kelas middleweight. Lalu mendapatkan penghargaan Fight of the Night sebanyak 7 kali. Dan salah satu fighter dengan kemenangan terbanyak di UFC, yaitu sebanyak 18 kali. Dan sempat memperebutkan gelar di kelas lightweight, namun kalah di tangan BJ Penn. Lalu kabar selanjutnya dari idola gue, yaitu Robert Whittaker. Baru-baru ini Robert Whittaker memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan dan makin bikin fans kagum. Kepada Submission Radio, Whittaker menyatakan bahwa beberapa hari ini sebelum bertarung dengan Kelvin Gastelum,
Rupanya Whittaker mengalami cedera, yaitu robek ligamen di tangannya. Namun secara kesatria, Whittaker mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikiran untuk menarik diri atau mundur dari pertarungan. Sumpah, ini langkah yang ekstrim banget. Karena seperti yang kita tahu bahwa Kelvin Gastelum adalah tipe fighter yang punya ketahanan pukul yang sangat luar biasa. Walaupun pernah kalah 7 kali dalam karirnya, tapi seumur hidup Kelvin Gastelum tidak pernah kalah via knockout. Jadi dengan keadaan tangan cedera ditambah lagi pertarungan tersedia 5 ronde, apalagi melawan fighter yang punya ketahanan pukul kuat seperti Kelvin Gastelum, jelas sangat amat menyiksa Robert Whittaker selama 5 ronde penuh. Saya telah bertarung dan terlalu sering dengan satu tangan, dan saya tahu betapa sulitnya itu. Ini adalah mimpi buruk. Sejujurnya, begitu adrenalin muncul, itu tidak terlalu menahan saya. Ditambah lagi, saya ada di sana. Ya, saya ada di sana. Saya ingin bertarung dengannya. Dan ya, inilah yang saya lakukan. Ini cara saya menghadapinya, dan saya telah berhasil melaluinya. Robert Whittaker pun akhirnya diisolasi di Australia selama 2 minggu usai pertarungan. Nah, karena kondisi buruk inilah yang membuat pihak UFC menilai bahwa Robert Whittaker dalam waktu dekat belum siap 100% untuk melawan Israel Adesanya. Maka dari itu, pihak UFC memilih Marvin Vettori untuk melawan Israel Adesanya. Robert Whittaker benar-benar sosok fighter sejati ya. Kabar selanjutnya datang dari Bellator, bahwa sang juara di hati fans, yaitu Yoel Romero, dikabarkan mundur dari pertarungan dikarenakan masalah medis. Namun kabar baiknya, pertarungannya dengan Rumble Johnson tidak batal sepenuhnya, melainkan hanya dijadwalkan ulang. Lalu kabar selanjutnya, selangkah lagi Conor McGregor akan menjadi miliarder. Beredar berita bahwa Conor McGregor telah menjual salah satu produk kebanggaannya, yaitu Proper No 12. Conor menjual mereknya itu ke Proximo Spirits dengan harga 9 digit. Awalnya diperkirakan bahwa Conor McGregor akan menghasilkan $130 juta untuk penjualan mereknya itu. Namun, menurut Second News Daily, yaitu jurnal bisnis catatan untuk bisnis alkohol, ternyata kesepakatan itu bernilai hingga $600 juta. Dengan nilai yang fantastis itu diperkirakan Conor McGregor akan menjadi atlet terkaya tahun ini. Karena dengan kekayaan yang sekarang mencapai $130 juta Amerika, ditambah lagi $600 juta Amerika dari penjualan merek whisky-nya tersebut, itu artinya kekayaan Conor McGregor sekitar $730, yang artinya dengan $280 juta lagi, Conor McGregor akan menjadi seorang miliarder. Kabar terakhir, sekaligus kabar buruk bagi gue, yaitu dikabarkan dari salah satu media berbahasa Rusia bahwa Zabit menginginkan pensiun dikarenakan hilang jiwa kompetitifnya di dunia pertarungan karena terlalu lama tidak mendapatkan lawan. Seorang jurnalis MMA dari Rusia yaitu Igor Lazorin penasaran dan langsung menghubungi orang yang dekat dengan Zabit, dan menurut narasumber bahwa Zabit merasa lelah dengan semua hal mengenai pertarungan dan tidak termotivasi lagi untuk bertarung. Meskipun begitu, Igor Lazorin pun mengabarkan masih ada opsi yang memungkinkan Zabit untuk kembali ke oktagon. Menurut gue, kenapa harus menunggu Yair Rodriguez yang seringkali mundur dari pertarungan? Padahal masih banyak lawan yang belum punya jadwal di kelas featherweight, misalnya The Korean Zombie atau Max Holloway, atau bahkan Calvin Kattar lagi. Atau mungkin banyak yang takut melawan Zabit, seperti halnya banyak yang tidak ada jawaban ketika Islam Makhachev mencari lawan, karena memang selama di UFC belum ada fighter yang bisa mengalahkan Zabit. Ya bagi gue, kalaupun nanti ada fighter yang mengalahkan Zabit, yang penting gue pengen Zabit bertarung lagi. Itulah beberapa berita harian seputar dunia pertarungan. Berita mana yang menjadi sorotan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Terima kasih.